Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas materi VPN tunneling. Di sini kita akan membahas beberapa materi yaitu konsep tunneling serta topologi, EOIP, point to point protokol, PPPP, PPTP, L2TP dan juga PPOP. Oke. Ini pengenalan terlebih dahulu. VPN sendiri itu singkatan dari Virtual Private Network yang secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dan bisa mengakses jaringan yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan interface virtual yang tepat berjalan pada internet. Kurang lebih seperti ini. Ini gambarnya kurang ya, karena saya tidak tahu contohnya. Nah, di sini itu dari Jakarta ya. Di sini head office-nya Jakarta, ingin ke cabang di Semarang. Di Semarang itu bisa pakai tunneling seperti ini, berarti melalui internet. Lebih seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan topologinya atau setup topologinya. Semua kita masuk ke setup topologi terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang dimana di sini ada ISP, lalu ada dua router dan juga dua PC. Yang dimana kita akan melakukan tunneling pada kedua router tersebut. Di sini ada router pusat dan juga ini ada router cabang. Dimana tunnel itu lebih seperti ini tanpa melewati internet. Nah, syarat melakukan tunneling itu router harus terhubung dengan internet. Jadi kita bisa buka saja. Sini saya tadi sudah melakukan beberapa konfigurasi, yaitu mengganti IP dynamic menjadi IP static. Dan juga saya juga sempat mengganti username jadi website dan juga router cabang. Oke, di sini mungkin kita bisa melakukan menambahkan IP root agar bisa terhubung dengan IP root at gateway memasukkan 10.0.1.7.1 enter, lalu IP DNS set server 8.8. Mungkin kita bisa ping 88. Oke, di sini sudah ada TL atau replay. Kita juga lakukan konfigurasi pada router cabang. IP root at gateway 137 10.0.137.1. Lalu tambahkan IP DNS set server 8.8.8.8 enter, lalu kita debugging terlebih dahulu. Sini juga sudah ini kita bisa bersihkan dengan Ctrl L baru di enak. Ini kita masuk ke materi selanjutnya, ya ini EOIP. Ini EOIP sendiri yaitu Ethernet over IP, yakni protokol pada mikrotik router OS yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP sendiri merupakan protokol proprietary milik mikrotik
yang support dari untuk Linux, namun wajib di compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router head office dan juga router di branch office wajib menggunakan router mikrotik, di mana fitur ini mungkin hanya tersedia untuk menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua mikrotik terkoneksi ke internet seperti yang saya katakan tadi. EOIP tunnel menghubungkan antar site, yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Interface at EOIP tunnel. Kita bisa buka. Sebelumnya kita akan menghubungkan router kita ke Winbox. Kita ke command prompt terlebih dahulu untuk melakukan root add pada router dan host kita. Kita run as administrator, masukkan root add 10.0.137.0 lalu tambahkan mas 255.255.255.0 lalu IP dari penyebab 192.168.137. Sudah oke, ini kita bisa untuk kita. Ini kita coba login, kita ke router pusat. Oke, sudah bisa. Lalu kita juga coba untuk masuk ke router cabang. Oke, ini juga sudah bisa. Oke, kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Kita bisa buka menu interface, lalu kita add. Sini kita tambahkan EOIP tunnel. Sini kita pilih jadi EOIP tunnel. Ini cabang. Kita tambahkan itu cabang saja. Straight to cabang. Karena ini akan mengarah ke router cabang kita. Lalu untuk remote address bisa kita masukkan IP dari router cabang tersebut. Untuk tunnel ID-nya kita akan pakai sini 100. Kita bisa apply lalu oke. Lalu kita akan buka router 2 kita, sudah lakukan konfigurasi sama. Ini kita akan ganti to pusat. IP-nya juga bisa ganti 10.0.137.131. Apply status, bisa apply, lalu oke. Sini ada flag R di kedua router kita, yaitu menandakan running. Setelah ini kita bisa lakukan bridge pada kedua router kita. Bridge, bisa bridge di sini, bridge with EOIP. Bisa apply lalu oke. Lalu untuk portnya kita buat untuk header 2, apply lalu oke, dan juga kita buat untuk interface EOIP kita. Apply lalu oke. Ini sudah kita lakukan bridge sini. Ini bridge EOIP. Supply lalu oke. Untuk portnya kita juga sama, pakai header 2,
apply dan juga interface EOIP kita. Apply lalu oke. Sini juga kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk IP menuju ke PC kita agar PC kita mendapatkan gateway IP addresses. Ini kita pakai 100 untuk router pusat 1.1/1/. Headernya kita pakai yang bridge. Apply lalu oke. Untuk router cabangnya juga kita tambahkan IP addresses. Ini kita pakai 1.2 interface-nya kita juga pakai bridge. Ini kita bisa apply lalu oke. Ini kita bisa lakukan addressing pada PC kita. Oke. Seperti dulu. Lagi. Ini IP 192.168.1.5/24 lalu bisa tambahkan ini juga 168.1.1/. Ini harusnya 1.6. Astagfirullah. Ini sudah salah. Dipakai 2. Sini kita mungkin kita bisa lakukan ping ke VPC 2. Harusnya sudah bisa. Oke, sudah replay. Kita copy saja di pin lalu klik kanan. Oke, ini juga sudah. Kita akan tambahkan internet pada dua router kita agar bisa saling internetkan ke IP lalu ke firewall NAT. Nya kita pakai SSL NAT. Out interface kita pakai bridge. Untuk action kita pakai MySQL Red. Kita apply lalu oke. Kita lakukan juga pada router cabang router 2 kita ke IP firewall NAT SRC NAT. Kita ke out interface kita pakai bridge. Lalu untuk actionnya kita pakai MySQL juga. Apply lalu oke. Kita bisa buka VPC kita
kita tambahkan IP DNS IP DNS 8.8.8.8. Mungkin kita bisa ping kasih out. Mungkin kita ganti interface kita menggunakan fitur 1. Kita coba apakah bisa. Oke, berarti saya salah. Untuk interface-nya itu harusnya memakai fitur 1 dan fix general pakai fitur 1. Oke, kita juga di sini VTNS 8.8.8. Kita bisa ping. Ini sudah mulai. Oke, untuk EOIP mungkin segitu saja. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi PPPP atau Point to Point Protocol, di mana digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, encrypted dan juga kompresi. OS juga mendukung beberapa tunnel PPPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, dan juga PPTP. Kita bisa langsung saja masuk ke lab kita. Sini sebelumnya sudah saya hapus semua konfigurasi yang tadi. Lalu kita bisa langsung melakukan addressing. Kita ke menu IP addresses. Sini bisa kita tambahkan 192.168.1.1/4. Tadinya kita pakai header 2 yang mengarah ke PC. Kita bisa apply lalu oke. Juga kita akan melakukan IP DHCP agar PC kita mendapatkan IP secara DHCP. Kita DHCP server, lalu kita ke DHCP setup, kita pakai header 2, bisa next, dan next. Oke, sudah berhasil kita juga lakukan pada router cabang kita. Kita IP addresses, sini kita pakai IP 2.1 2.1. Header kita pakai header 2, kita bisa apply lalu oke. Kita belum tambahkan grafiknya. Bisa apply. Nah, oke. Di sini kita akan melakukan pakai header 2. Kita isi next saja. Oke, kita berhasil. Ini kita close terlebih dahulu. Oke, kita langsung IP DHCP. Oke, sudah murah. Kita mendapatkan IP 1.254. Juga coba di PC 2 IP DHCP. Sini juga sudah berhasil. Kita bisa langsung melakukan PPTP. Kita bisa buka window kita ke pusat kita. Ini kita bisa ke menu
sini kita pergi ke PPTP server, kita enable, apply, lalu oke. Lalu kita ke secrets. Sini kita bisa tambahkan. Ini misal PPP dan passwordnya 123 saja. Untuk servisnya kita pakai PPTP. Lalu untuk local address kita pakai 10.10.10.1. Untuk remote address kita pakai 10.10.10.2. Nah, IP ini kita gunakan untuk tunneling. Kita bisa apply lalu oke. Untuk IP-nya itu di sini 10.10.1 dan ini 10.10.2. Kita bisa buka router cabang kita untuk menu PPP juga. Di sini kita bisa tambahkan untuk kita ke PPTP client. Untuk channel kita biarkan saja. Untuk dial out kita pakai IP yang tadi 10.10.1. Untuk user itu PPPP strip LAN. Satu, dua, tiga. Untuk yang lainnya bisa default, kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita bisa lakukan routing statik. Sini di router cabang itu kita mengarah ke network 191.168.0/. Kita pakai gateway dari tunnels itu 10.10.10.1. Bisa apply lalu oke. Oke, di sini masih belum bisa. Kita coba tambahkan dulu di router pusat kita mungkin. IP routes Oke, di sini belum bisa, mungkin saya akan perbaiki dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya perbaiki. Di sini sudah ada keterangan AS atau aktif statik dan gateway-nya sudah ada 10.10.2 disable PPTP menjadi PPTP. Ini kita bisa melakukan pengujian dengan cara ping. Ping. Oke, sudah bisa. Kita coba baca. Yes. Ping. Oke, ini juga sudah berhasil. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya.
Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu L2TP. L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik. L2TP itu kepanjangan dari Layer to Tunneling Protocol yang merupakan pengembangan dari BPTP tambah L2F, di mana network security protocol dan encryption digunakan untuk autentikasi itu sama dengan BPTP. Dan L2TP menggunakan UDP port 1701 dan L2TP dikombinasikan dengan IPsec yang menjadi L2TP atau IPsec. Mungkin kita bisa langsung saja pada lab kita. Ini kita tunnelnya menggunakan lebih beda. Di sini 1.2, 16, 1.1, ini 2.1. Oke. Sebelumnya bisa kita matikan terlebih dahulu. Untuk ini untuk secretnya kita disable saja. Untuk IP routes juga kita disable. Yang ini kita kalau tercabang kita mungkin kita bisa juga matikan terlebih dahulu. Oke. Sini kita masuk ke menu PPP lagi. Ini kita pakai interface. Sini kita pakai L2TP server, kita enable. Untuk IPsec kita pakai yes, lalu ini kita pakai secret. Bisa apply saja, lalu okay. Lalu kita ke L2TP secret, bisa tambahkan bukan. Kita ke secret saja. Sini kita tambah. Dan di sini L2TP LAN. Password 123 juga. Servisnya kita pakai L2TP. Untuk lokal address kita pakai 172.16.1.1. Untuk remote address kita pakai 172.16.2.1. Di sini kita pakai 1.2 1.1 betul. Ini 1.2 maaf 1.2. Jadi kita apply saja lalu oke. Lalu pada PPP router cabang kita tambahkan lagi L2TP client. Kita fokus pada dial out, kita sambungkan pada IP router itu 10.0.137.131. Untuk user itu pakai L2TP stripLAN, password itu 123. Kita show password kita saja. Untuk default kita pakai default encryption. Untuk use IPsec juga kita isi secret. Oke, mungkin kita bisa apply. Di sini statusnya masih disconnect. Kita coba lihat L2TP. Nah, 3. Oke, sini sudah bisa. Statusnya sudah terconnect. Kita bisa apa? Static routing lagi. Kita pakai yang sama. Itu 68.1.0/. Untuk gateway kita pakai 172
titik 16 ya, titik 1.2. Ini 1.1 karena kita di router cabang, saya lupa. Kita bisa apply, itu sudah ada reachable LTPO1. Oke, sudah ada. Kita ke sini juga, ke router pusat kita, pergi ke menu IP lalu routes. Di sini kita tambahkan 192.168.2.0/24. Untuk gateway kita isi 172.16.1.2. Oke, kita bisa apply, dan di sini sudah ada reachable L2TP LAN. Oke, kita bisa melakukan pengujian. Di sini kita ping lagi, coba. Oke, sudah mereplay. Kita juga coba di PC2. Oke, ini juga sudah replay. Lalu kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu PPPoE. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu PPPoE, yaitu point to point protokol over Ethernet, yang merupakan jenis protokol tunnel layer yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di SP, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak layan tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan komutasi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Oke, kita bisa buka terlebih dahulu. Sini saya sudah menyiapkan topologi baru. Di sini ada ISP mengarah ke router provider dan juga router customer. Kita simulasikan untuk provider dan juga customer. Sini juga saya konfigurasi untuk IP-nya. Kita bisa, sini sudah IP-nya sudah saya ganti dari 131 seperti tadi. Dan di sini juga sudah saya ubah sinyalnya. Kita bisa lakukan Romon dulu. Di sini tool Romon set enable yes. Saya juga lakukan pada router customer tool Romon set enable yes. Kita mungkin bisa buka window kita, kita coba hubungkan, kita connect terlebih dahulu. Ini bisa oke, kita buka new box, kita connect ke Romon terlebih dahulu. Sini, nah sudah ada router customer, kita coba connect. Ya, sudah bisa. Sini kita lakukan konfigurasi. Ada menu PPPP. Sini kita ke PPPoE server, kita bisa tambahkan. Sini kita service namanya kita ubah menjadi PPPoE provider. Untuk interface-nya yang mengarah ke router 2 ya. Supply lalu oke. Kita ke secret, sini kita bisa PPPoE, sini misalnya untuk passwordnya 123, servisnya kita pilih PPPoE, mobil kita default,
Untuk local address kita pakai 192.168.1.1. Kita copy saja biar cepat. Kita bisa apply, lalu kita buka ke router customer kita, dulu ke menu PPP juga. Di sini kita ke interface lalu tambah di PPOE client. Sini fokus ke dial out, user sini PPPoE strip LAN. Untuk passwordnya 123. Lalu untuk di sini use pair DNS-nya kita bisa apply lalu kita tunggu sampai pada output R. Ini kita bisa pilih sini masih disconnect. Sebentar. Oke, di sini sudah bisa ping 888 sudah replay dan di PPW1 sudah mendapatkan IP dari DHCP. Kita bisa IP DHCP lagi. Sini Dora. Kita juga bisa ping 88 kita coba. Ini sudah berhasil. Oke, sekian, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Walaupun video saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan tidak layak untuk ditonton. Dan semoga bisa bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.